Kematian bos kartel paling kejam di Meksiko, El Mencho, menandai babak baru dalam perang panjang melawan narkoba yang telah membayangi negara tersebut selama lebih dari 1 dekade. Sosok yang selama ini bertahun-tahun menjadi buronan utama itu tewas dalam sebuah operasi militer yang disebut-sebut mendapat dukungan intelijen dari Amerika Serikat. El Mencho, atau yang memiliki nama asli Nemesio Jose Guerra Cervantes, merupakan pemimpin kartel Jalisco Generasi Baru atau CGNG, salah satu organisasi kriminal paling kuat di Meksiko. Kabar kematiannya bahkan memicu gelombang kekerasan besar-besaran. Tak lama setelah kabar kematiannya menyebar, anggota kartel yang diduga loyal kepadanya melancarkan aksi balasan terkoordinasi di berbagai negara bagian. Toko swalayan, stasiun pengisian bahan bakar, hingga truk-truk menjadi sasaran serangan. Blokade api atau narkoblokes yang didirikan melumpuhkan kota dan memutus jalur transportasi penting. Di negara bagian Jalisco, lebih dari 25 anggota Garda Nasional dilaporkan tewas. Serangan juga dilaporkan terjadi di lebih dari 20 negara bagian secara bersamaan, yang menjadikannya sebagai salah satu hari paling berdarah bagi pemerintah federal dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah pengamat menyebut aksi ini sebagai bentuk unjuk kekuatan. Mereka ingin menunjukkan bahwa meski pucuk pimpinannya tewas, struktur kartel masih hidup dan mampu menciptakan ketakutan luas. Lantas apa sebenarnya CGNG dan mengapa kematian satu orang bisa mengguncang satu negara? CGNG didirikan sekitar tahun 2009 hingga 2010. Organisasi ini lahir dari sisa-sisa kartel Milenio dan berkembang pesat di tengah perang narkoba Meksiko. Dalam waktu singkat, kelompok ini menjelma menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan kokain, heroin, dan metamfetamin. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga berperan besar dalam produksi dan distribusi fentanyl ke Amerika Serikat, opioid sintetis yang memicu ribuan kematian warga AS setiap tahunnya. Tak hanya narkoba, sumber pendapatan CGNG juga berasal dari pemerasan, penyelundupan migran, pencurian bahan bakar, hingga eksploitasi sumber daya mineral. Jaringannya membentang dari berbagai wilayah Meksiko ke Amerika Latin, Amerika Serikat, bahkan sebagian Asia. Selama keberadaannya, CGNG juga dikenal sebagai salah satu organisasi kriminal yang paling kejam dan paling brutal. Mereka tak segan menampilkan kekerasan secara terbuka untuk menakuti musuh dan mempercepat ekspansi wilayah. Pada 2015, mereka bahkan menembak jatuh helikopter militer dalam operasi penangkapan El Mencho. Pada 2020, mereka juga terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap pejabat tinggi keamanan di Mexico City. Para analis menilai kekuatan CGNG bukan hanya pada kekerasan, tetapi juga strategi. Kekerasan dilakukan secara terukur dan demonstratif untuk mendominasi lawan dan mencegah perlawanan. Pendekatan yang efektif itu membuat kartel tersebut berkembang pesat di berbagai negara bagian. Di lain sisi, kematian El Mencho menuai perdebatan tajam. Sejarah perang narkoba di Meksiko menunjukkan bahwa membunuh seorang pemimpin kartel tidak otomatis menghancurkan organisasinya. Pada era Presiden Felipe Calderón, strategi serupa justru memicu fragmentasi dan gelombang kekerasan baru lantaran kartel-kartel pecah dan saling berebut kekuasaan. Diketahui, Meksiko di bawah Andrés Manuel López Obrador pada tahun 2018
sempat menjanjikan pendekatan berbeda dengan slogan Abrazos no balazos atau pelukan bukan peluru. Fokusnya adalah program sosial dan penanganan akar masalah kekerasan. Namun para kritikus kini mempertanyakan kebijakan tersebut lantaran di bawah Presiden Claudia Sheinbaum yang kini mendapat tekanan dari Amerika Serikat, strategi tersebut justru semakin tergerus.